Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Queen Istiani. Oke guys, balik lagi channel YouTube aku. Kali ini aku baru cerita tentang horor, yaitu horror and terror. Oke guys, aku mau cerita deh. Kalau ada suatu kasus kesurupan yang benar-benar parah dan benar-benar mengerikan sepanjang masa. Pernah nggak sih nemuin orang yang kesurupan, atau mendengar cerita orang yang kesurupan, atau mungkin kalian sendiri pernah kesurupan? Kesurupan antara lain kayak kerasukan setan gitu guys. Kalau kesurupan itu adalah sesuatu hal yang di luar nalar, karena bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan itu bukan berasal dari diri kita, melainkan dari jin atau setan yang ngerasuki badan kita. Oke, jadi ada satu cerita yang bener-bener creepy. Ini tuh berasal dari luar negeri guys. Kalian tahu kan kalau setan luar negeri itu lebih kejam, nggak cuman serem doang tapi kejam juga guys. Kalau mungkin setan-setan Indonesia mungkin masih bisa dipikirkan lah, kayak tuyul kan lucu, imut-imut, anak kecil. Gak semudah itu. Pernah nggak sih dengar kalau kasus kesurupan bener-bener sampai memakan nyawa, sampai meninggal dunia gitu guys? Anna Elizabeth Mitchell. Jadi namanya adalah Anna Elizabeth Mitchell. Orang-orang nyebut dengan Anneliese Mitchell. Sebagai seorang gadis yang ceria, kehidupan pertama Anneliese Mitchell lahir 21 September 1952. Anneliese Mitchell lahir di Leipzig, Bavaria, Jerman Barat bersama keluarganya, yaitu ayahnya bernama Joseph Mitchell dan juga ibunya Anna Mitchell, dan juga saudaranya bernama Martha Mitchell. Jadi nama keluarganya adalah nama keluarga Mitchell. Anneliese Mitchell dan juga keluarganya ini kan tinggal di Jerman guys. Jadi mereka itu adalah salah satu penganut agama Katolik. Keluarga Mitchell ini sangat-sangat religius banget orangnya. Jadi kayak mereka itu sangat taat kepada agama, dan dia itu selalu pergi misa untuk melakukan ibadah selama 2 kali dalam waktu seminggu guys. Awal mula itu kehidupan mereka tuh biasa aja kan, kayak nggak ada masalah gitu. Sampai pada akhirnya si Anneliese Mitchell ini mengalami sebuah kejang-kejang. Kejang-kejang pertamanya itu waktu dia masih umur 16 tahun gitu, dan dia mengalami kejang-kejang dan akhirnya dibawa ke tempat medis, yaitu rumah sakit, dan diduga kalau si Anneliese Mitchell ini pertama-tama mengidap sebuah penyakit epilepsi lobus temporal, sesuatu gangguan pada saraf otaknya itu yang membuat dia tuh jadi kejang-kejang gitu guys. Jadi dari umur 16 tahun ini si Anneliese Mitchell udah ngalamin kejang-kejang. Karena kondisi Anneliese Mitchell yang semakin memburuk itu kan, akhirnya keluarga Mitchell ini membawa Anneliese Mitchell ke suatu rumah sakit jiwa gitu, dan di situ terjadilah kejang ketiganya si Anneliese Mitchell. Dan kejang-kejang itu hebat terjadi pada tahun 1970-an. Kondisi Anneliese Mitchell yang semakin buruk, dia sering mendengar suara bisik-bisikan yang menyuruh dia untuk melakukan suatu bunuh diri. Untuk pertama-tama si Anneliese Mitchell ini diberi obat anti kejang. Dia mengurangi setelah dia mengalami delusi, kayak melihat sesuatu kayak muka iblis kata sosok-sosok setan yang hanya dia yang lihat, dan juga mendengar suara-suara setan dan hanya dia yang dengar. Akhirnya Anneliese Mitchell dikasih obat lain berupa Aulep yang mirip dengan promasi, digunakan dalam pengobatan skizofrenia, seperti perilaku delusi, halusinasi, dan kayak ngerasa terganggu dengan hal-hal yang tak terlihat. Dan pada tahun 1973 si Anneliese Mitchell dia tuh mulai depresi, dan dia itu mulai berhalusinasi sesuatu hal yang enggak kayak ngaco banget gitu. Konon katanya si Anneliese Mitchell ini juga mengeluh suka melihat sosok-sosok iblis, bahkan dia juga mendengar suara-suara mereka seperti mengatakan terkutuk, atau mungkin mengatakan membusuk di neraka. Oh my god. Karena perawatannya di rumah sakit tidak ada perubahan, dan bahkan kondisi Anneliese Mitchell yang semakin memburuk, semakin menjadi, akhirnya Anneliese Mitchell ini tidak nyaman dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan religiusnya, yaitu kayak kepercayaannya itu kan. Kayak misalkan kalau dalam Muslim tuh kayak anti nih sama yang namanya bacaan ayat kursi. Karena hal itu jadi ngeyakinin banget nih, hal-hal yang dialami Anneliese Mitchell ini bukan karena kemauan dia, tapi kemauan kayak sosok seorang iblis. Jadi bukan Anneliese Mitchell sendiri yang
bener-bener merusak dirinya sendiri, tapi ada sesuatu hal yang ngebisikin dia sehingga dia ngelakuin hal kayak gitu. Dan keluarganya itu percaya banget bahwa ini bukan hanya penyakit medis, melainkan ada juga seperti gangguan setan gitu guys. Akhirnya orang tuanya Annelies Michel ini membawa Annelies ini ke San Damiano sama teman dari keluarganya. Jadi dia teman dari keluarganya itu mempunyai organisir kayak ziarah Katolik gitu guys. Jadi kayak ziarah keagamaan gitu, kayak mungkin doa-doa gitu kan dalam agama mereka. Pada di tempat itu ada salah satu pengawal gereja. Jadi pengawal gereja itu menyatakan kalau si Annelies Michel ini benar-benar kerasukan setan karena Annelies Michel ini tidak dapat berjalan di antara salib dan juga tidak mau meminum sumber air mata suci yang ada di sana. Jadi kayak si Annelies Michel ini ngebisikin sesuatu ke keluarganya kalau Annelies Michel itu ngerasa kalau tempat sucinya itu kayak tempat ibadahnya itu seperti tanah yang kebakar dan dia tuh benar-benar nggak bisa masuk ke situ karena ya seolah-olah dia terganggu dengan itu gitu guys. Kayak ada sesuatu hal yang ngalangin dan dia tuh merasa gak nyaman gitu guys. Dan keluarganya semakin yakin kalau si Annelies Michel ini butuh yang namanya kayak pengusiran setan gitu, kayak ritual pengusiran setan atau the exorcism. Mereka itu mengajukan untuk segera berkonsultasi kepada pendeta-pendeta itu untuk melakukan pengusiran setan tersebut. Namun gak mudah bagi keluarga Annelies Michel untuk melakukannya tersebut karena mereka itu memerlukan izin yang benar-benar real, yang benar-benar sampai disetujui sama beberapa pihak untuk melakukan ritual pengusiran setan itu. Dari perilaku si Annelies Michel ini menggambarkan kalau dia itu benar-benar kerasukan setan. Jadi dia itu kayak bersikap untuk menolak keagamaan dan dia juga mengalami sebuah kendali di mana sesuatu hal yang mengendalikan dia seperti bukan kendali dari pribadi Annelies Michel, melainkan ada sosok lain yang mengendalikan Annelies Michel. Akhirnya dipersetujui Mei 1959 dan pengusiran setan itu atau ritual pengusiran setan itu dilakukan oleh seorang pendeta. Bahkan untuk melakukan sebuah ritual yang dilakukan oleh Annelies Michel ini membutuhkan dua pendeta sekaligus, yaitu Ernest Alt dan juga satu lagi Arnold Renz. Jadi dua pendeta itu sama-sama melakukan ritual pengusiran setan terhadap Annelies Michel. Ada salah satu surat yang ditulis sendiri oleh Annelies Michel yang menyatakan, saya bukan apa-apa, segala sesuatu tentang saya adalah kesia-siaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berkembang. Anda berdoa untuk saya. Saya ingin menderita untuk orang lain, tapi ini sangat kejam. Ritual pertama dilakukan pada tanggal 24 September, dan di situ Annelies Michel mulai berbicara banyak tentang hal-hal yang di luar nalar. Saat melakukan sebuah ritual juga, Annelies Michel juga selalu mengatakan hal-hal yang di bawah kendalinya. Selalu mengatakan tentang kematian dan juga hal-hal yang buruk. Perilaku Annelies Michel yang semakin menggila guys. Jadi Annelies Michel semakin lebih menyakiti diri sendiri, bahkan dia sampai memakan serangga apapun yang ditemuin, bahkan dia juga sampai meminum air seninya sendiri. Dan saat dia menjalani sebuah ritual pengusiran setan ini, dia juga sudah berhenti untuk mengonsumsi obat-obatan dan juga kayak datang ke tempat medis untuk berkonsultasi gitu. Tapi guys, ada beberapa momen dia itu waktu dalam awal-awal melakukan sebuah pengusiran setan ini, Annelies Michel itu emang melakukan sebuah ritual dan juga mengonsumsi obat-obatan. Namun karena obat-obatannya semakin habis, ya kan, karena si Annelies Michel itu makan dalam jumlah yang berlebih dari yang ditentukan gitu, dan akhirnya Annelies Michel memutuskan untuk tidak diberikan obat itu juga. Akhirnya mereka cuma menjalani sebuah ritual pengusiran setan. Kalian tahu nggak? Ritual ini benar-benar gila karena ritual ini dilakukan 67 sesi pengusiran setan. Jadi mereka itu melakukan ritual pengusiran setan itu 1 atau 2 kali dalam seminggu dengan waktu selama hampir 4 jam, kurang lebih selama 4 jam. Oh, memang lama sih ya, 4 jam itu bukan waktu yang sebentar gitu. Itu dalam waktu
10 bulan pada tahun 1975 setelah perizinan itu diizinkan melakukan pengusiran setan, yaitu 1975 sampai 1976. Kalian harus dengar ini, rekaman-rekaman yang dilakukan saat pengusiran setan terhadap Anneliese Michel. Gak cuma satu iblis yang merasukin Anneliese Michel, melainkan ada beberapa juga yang lainnya dirasukin oleh nabi iblis sekaligus. Dan guys, waktu sesi terakhir kalinya sebelum akhir-akhir Anneliese meninggal dunia, Anneliese Michel ini tidak diberikan makan dan juga minuman sama sekali. Badannya kurus banget, pasti dong kurus banget. Secara fisik, secara mental dia benar-benar diuji. Dan akhirnya berat badannya turun banget, yang tadinya cantik gitu jadi super kayak mengerikan juga ya kan, karena kondisinya yang semakin memburuk dan ketidakmampuan yang dialami atau mungkin dilakukan oleh Anneliese Michel. Akhirnya Anneliese Michel meninggal dunia pada 1 Juli 1976 itu. Berarti Anneliese Michel itu mengalami sebuah ritual itu selama 1 tahun itu 67 sesi. Oh my god, wow keren dong, 67 sesi, bahkan gak ada setahun nih, kayak 10 bulanan gitu. Oh my god, ini benar-benar waktu yang singkat sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Dan setelah kematiannya Anneliese Michel, akhirnya jasad Anneliese Michel diautopsi untuk mengungkap penyebab kematian yang sangat-sangat pasti terhadap Anneliese Michel. Anneliese Michel diduga kalau Anneliese Michel ini meninggal karena kelaparan dan juga kekurangan gizi, dehidrasi karena kekurangan cairan, hampir 1 tahun dalam keadaan setengah kelaparan. Sementara ritual yang dilakukannya itu membuat badan Anneliese Michel menjadi kurus kering dan tidak terurus sama sekali. Anneliese Michel mengalami beberapa patah tulang pada lututnya karena mungkin saat dia sedang melakukan ritual pengusiran setan, si Anneliese Michel ini mungkin diusahakan untuk berlutut sehingga lututnya itu mengalami kepatahan, dan Anneliese Michel tidak dapat bergerak tanpa bantuan apapun dan dilaporkan mengidap pneumonia. Setelah dimakamkan Anneliese Michel ini dan setelah mencari tahu akibat dari kematian Anneliese Michel ini, terungkap bahwasannya kematian Anneliese Michel ini bukan hanya murni dari suatu kesurupan. Jadi ada beberapa pihak yang menyatakan kalau ini adalah sebuah aniaya. Bahkan pada tahun yang sama setelah kematian Anneliese Michel ini, negara Jerman itu mendakwa orang tua dan juga 2 pendetanya itu Ernst Alt dan juga Arnold Renz melakukan sebuah kelalaian terhadap ritualnya dan juga telah dituduh sebagai pembunuhan dalam hal ritual itu. Dan akhirnya orang tua Anneliese Michel dan juga 2 pendeta itu ditangkap atau dijatuhi hukuman penjara. Tapi ada juga yang membela dari pihak keluarga Anneliese Michel ini, kayak udahlah si keluarganya ini, bapak ibunya Anneliese Michel itu dibebasin aja, atau mungkin untuk 2 pendetanya juga dikasih denda aja gitu, karena kan keluarganya juga udah menderita banget itu selama merawat Anneliese Michel dalam waktu yang lama dengan kondisi yang benar-benar parah sih. Dan itu juga diringankan oleh beberapa bukti-bukti dari rekaman waktu ritual pengusiran
setan terhadap Annelies Michel ini. Kan Annelies Michel itu dalam rekamannya itu perdebatan antara setan gitu guys. Jadi setan yang ngomong suaranya juga bukan suara Annelies Michel. Bahkan setan itu mengidentifikasi siapa dia yang ada di tubuh Annelies Michel ini. Gak cuma satu ataupun dua, melainkan ada beberapa setan yang merasuki jiwa Annelies Michel ini, seperti Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Belial, Leguin, Hitler, dan juga Nero. Sebelum Annelies meninggal tuh udah dibebaskan dari tubuh Annelies Michel. Pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman kepada kedua pendeta itu 3 tahun di penjara. Sedangkan untuk kedua orang tuanya Annelies Michel ini dibebaskan karena alasan kalau mereka itu sudah cukup menderita untuk merawat si Annelies Michel selama ini. Bahkan guys, Annelies Michel tubuhnya dengan penuh luka, benar-benar kurus, kering banget, kayak kekurangan gizi. Oleh sebab itu, kedua orang tua dan juga kedua pendetanya ini menjadi tersangka melakukan sebuah praktik pengusiran setan terhadap Annelies Michel. Bahkan guys, orang-orang lebih percaya kalau Annelies Michel ini benar-benar kerasukan setan daripada dianiaya oleh mereka gitu. Oh, benar-benar serem ya guys kalau cerita tentang kesurupan, tentang iblis-iblis gitu. Apalagi sampai merubah kayak fisiknya Annelies Michel gitu. Padahal dia cantik banget, ya kan? Dia cantik gitu. Dan akhirnya dia harus sampai dia mengalami sebuah kesurupan yang dirasuki oleh nabi iblis sekaligus dan melakukan ritual selama 67 kali dalam waktu 10 bulan. Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.